Oke, bicara tentang usia muda, ya, eh, menarik saat gue semakin semakin bertambah usia gitu ya, semakin mulai melihat seasons of life gitu ya, masa-masa kehidupan. Gue ingat waktu back when I was 20 gitu ya, memandang dunia itu excited banget gitu, karena hal-hal yang selama ini cuma dilihat di movies atau cuma dilihat di games gitu, and then suddenly become reality, mulai bisa dicapai, mulai ada kebebasan, mulai ada duit untuk buy to get something yang tadinya cuma kelihatan di film atau game dan lain sebagainya. And then mulai mulai ada keputusan-keputusan yang besar diambil, mulai ada hal-hal baru yang diambil yang membawa gua ke tahapan-tahapan yang belum pernah dicapai dalam hidup sebelumnya. And then di usia 30, menjelang usia 30 ada sedikit ketakutan. Wah, udah kepala tiga nih gitu ya. Udah berasa tua padahal belum setua itu juga gitu. Tapi ada satu kekhawatiran, masuk usia 30. Dan beberapa orang di usia 30 ini usia yang menentukan, karena bagi beberapa orang ini kayak satu titik di mana apakah mereka puas dengan apa yang sudah mereka capai from their 20s to 30s, atau ada kekecewaan-kekecewaan, atau ada hal yang membuat mereka akhirnya jadi apatis sama kehidupan. Ada orang-orang yang mungkin di 30 mereka bisa achieve more dibanding waktu mereka di 20s. Tapi ada orang-orang yang waktu mereka 30 mereka udah kepentok sana sini, dead end, jalan buntu. Mereka mau lakukan sesuatu tapi nggak bisa, failures demi failures mereka alami. Dan orang-orang ini akhirnya memilih untuk ya udah jalanin aja yang ada. Orang-orang ini akhirnya memilih untuk ya udah ikutin aja, go with the flow gitu, go with the current, ikutin aja kemana, nanti abis ini apa, ikutin aja. Gue jadi teringat sebuah film yang diperankan oleh Ryan Reynolds kalau nggak salah, di Netflix, tentang bagaimana dia bangun tiap hari mengulang kehidupan yang sama. Judulnya apa ya, lupa. Ya pokoknya ada di Netflix ya kalau nggak salah ya. Pokoknya intinya dia bangun setiap pagi, dia mengulang hal yang sama. He's immortal ceritanya di situ. Dia nggak bisa mati karena setiap kali terjadi sesuatu yang membahayakan dia, membunuh dia, dia bangun lagi, dia memulai hari yang sama dengan habit yang sama, dengan rutinitas yang sama. Ada film yang sama juga dari siapa? Tom Cruise. Salah satu film perang. Intinya sama, bahwa dia akan mengulang aktivitas yang sama day by day gitu. Dan waktu gue nonton umur 20 mungkin masih seru-seru aja. Tapi begitu gue nonton itu di umur 30 dan gue mulai kok agak relevan ya gitu. Aktivitas yang sama kita lakukan berulang kali. Saat kemarin abis liburan sekolah, terus kemudian anak gue masuk sekolah lagi, dan here we go again, masuk ke rutinitas yang sama saat gue harus bangun pagi at exact time, lalu kemudian siapin baju anak gue, mandi sambil istri gue siapin sarapan buat anak gue, lalu kemudian cek tasnya anak gue aman dan sebagainya, lalu nganterin ke sekolah, lalu balik lagi. When we're at 30s itu udah ada pattern yang rasanya udah susah diubah karena udah paten, ngerti nggak? Ya udah begini hidupnya, kerjanya begini, activitiesnya begini, udah ada hal-hal yang mengikat kita yang membuat kita nggak bisa berubah dari rutinitas dan habit. Dan seringkali ini membuat orang-orang Kristen akhirnya tenggelam dalam sebuah rutinitas, tenggelam dalam sebuah kebiasaan yang membuat kita lupa bahwa ada panggilan yang besar yang Tuhan mau kita lakukan. Dan ini akibatnya seringkali kita ketemu orang-orang yang tadinya aktif pelayanan di usia 20, bahkan di bawah 20, begitu mereka masuk 30, 40 tuh kita kalau di gereja udah paham ini usia orang-orang hilang. Kenapa? Karena tenggelam, terjebak dalam rutinitas kehidupan. Kalau tadinya dia bisa datang pagi, ikut doa sebelum pelayanan, aktif dan sebagainya. Sekarang udah ada anak, udah ada hal-hal yang nggak membuat dia bisa sefleksibel waktu muda. Dan kalau kita nggak hati-hati, kalau kita nggak betul-betul memperhatikan days of our life, hari-hari hidup kita bisa lost teman-teman, kita bisa hilang. Dan sebenarnya gue mau ajak kita untuk siang ini mendalami, tenggelam untuk ngerti bahwa kita itu nggak dipanggil untuk terjebak dalam loop yang sama, yang begitu-begitu aja terus, yang at the end nanti mungkin di umur 50 kita cuma nunggu
ya mulai ada medical check up, mulai ada obat yang harus gue minum, mulai ada cucu datang dan lain sebagainya. Itu kayak satu loop yang lo udah bisa kebayang dari sekarang, right? Ya abis ini akan kemana, abis ini akan kemana, abis ini akan kemana, abis ini akan kemana. Dan gue sering kali juga bertanya nanti di at my 60s or my 70s gitu ya, kalau misalnya masih sehat gitu ya, nanti gue akan menghabiskan hari-hari hidup gue seperti apa ya. Itu jadi satu pertanyaan buat gue senggangannya sama istri gue di usia yang udah 30-an nih. Nanti kita akan gimana ya. Terus kemudian kita mulai buat plan. Oh nanti kita ini aja, kita buka coffee shop, slow bar gitu ya, kayak macam ombe-ombe style gitu kan. Rambut gue putih gue biarin, gue pakai celana pendek, pakai sepatu adidasan gini gitu, santai datang, terus ngobrol-ngobrol sama tamu-tamu yang datang. Wow, what a wonderful life. Tapi istri gue membangunkan gue dari mimpi dan bilang, terserah Tuhan mau apa di akhir hidup kita. Wow ya, ya benar. Tapi sering kali kita terjebak sama mindset ini, teman-teman, bener nggak? Kita udah ngebayangin nanti at my 30s, at my 40s, at my 50s, and at my 60s, gue mau begini dan sebagainya. Tapi let's pause sejenak. Mari pagi ini gue ajak kita unplug dulu from the mindset of this world untuk kita paham sebenarnya Tuhan mau kemana sih? Karena sebenarnya hal-hal seperti ini tuh disampaikan. Cuman karena penulisan dan konteks ceritanya udah lama banget, jadi kelihatannya nggak relevan. Tapi the message is still strong and still relevant buat kita sampai saat ini. Tapi let me start with a statement bahwa hidup yang memberi pengaruh adalah hidup yang bertujuan. Ya, orang-orang yang tahu mau kemana, orang-orang yang hidupnya ditarik, di-drive sama sebuah tujuan, ini pasti orang-orang yang akan bukan hanya bring influence, tapi creating a followers. Bukan hanya create an influence, tapi juga orang-orang yang akan create standard dimanapun mereka lagi menjalankan hidupnya mereka. So it's important buat kita untuk tahu tujuan kita. Kalau itu salah, kita tetap akan bisa create influence, kita akan tetap bisa create a new standards, tapi it's not a godly influence, bukan a godly standards. Remember this, bahwa setiap kita, sekecil apapun role kita dalam hidup kita, lu pasti create influence ke orang. Bener nggak? You name it, sebuah luka, sebuah joy, sebuah happiness, it's an influence. Saat lu bilang, buset baju lo lebay banget hari ini, ada orang yang terluka, it's an influence yang you create, right? Ada satu hal yang influencing hidup seseorang. So, bukan hanya soal lo harus berhati-hati sama setiap kata-kata yang ucapkan, tapi you need to know bahwa tujuan lo kemana. Karena orang yang punya tujuan yang jelas, ini hidupnya pasti berpengaruh, punya standar, dan pada akhirnya akan mengisi hari-hari hidupnya dengan hal-hal yang bernilai surgawi, bukan hal-hal yang nilainya duniawi. Gue mau ajak kita menemukan satu panggilan yang disampaikan oleh Tuhan Yesus, dan ini harusnya still relevan buat kita sampai saat ini. Kita buka di Yohanes 15 ayat 13 sampai 15. Ya, Yohanes 15 ayat 13 sampai 15. Konteksnya adalah ini sebuah pernyataan yang Tuhan Yesus sampaikan waktu Tuhan Yesus lagi ngumpul sama murid-muridnya in the night, tepat sebelum proses penyalipan dimulai. Jadi besok paginya tuh Yesus akan diserahkan dan sebagainya. Ya, tapi ini adalah momen malam sebelumnya saat Tuhan Yesus berkumpul bersama para murid dalam perjamuan terakhir, dia ngobrol. Dan dari Yohanes 13 sampai 16 kalau saya nggak salah, ini adalah statement-statement yang Tuhan Yesus sampaikan untuk para murid. Nah, saya akan ambil dari Yohanes 15 ayat 13 sampai 15. Tuhan Yesus katakan, tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Please take note bahwa statement ini disampaikan sebelum proses penyalipan dimulai. Ya, sebelum para murid tahu apa yang akan terjadi exact besok-besoknya, gitu ya. Tapi Tuhan Yesus sudah kasih hint bahwa tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Ini sama aja Tuhan Yesus bilang, take note. Ingat ini ya, kalau ada orang yang mau mati buat kamu, maka orang ini menganggap kamu adalah sahabatnya. Karena orang ini mau mati buat kamu. Ya, para murid have no idea apa yang akan terjadi. Tapi Tuhan Yesus bilang, take note ini ya, kalau ada orang yang mati buat kamu, artinya kamu itu penting buat dia, dan kamu adalah sahabatnya dia, sampai orang ini mau mati buat kamu. Ayat 14 katakan, kamu itu adalah sahabatku jikalau kamu berbuat apa yang kuperintahkan kepadamu. Aku tidak menyebut kamu lagi hamba, sebab hamba tidak tahu apa yang diperbuat oleh tuannya. Tetapi aku menyebut kamu sahabat, karena aku telah memberitahukan kepada kamu segala sesuatu yang telah kudengar dari Bapakku. Kalau kita mendengar kata-kata sahabat, kebanyakan dari orang-orang Kristen memahami kata sahabat
Oh Yesus sahabatku artinya sebagai, oh finally gue punya sosok, gue punya pribadi yang menerima gue apa adanya. Tempat gue menangis, tempat gue curhat, tempat di mana seseorang tidak akan menjudge gue, tempat seseorang gak akan ngebully gue. Oh finally gue punya sahabat. Ini berapa kali message yang disampaikan dalam mimbar gereja. Kita punya sahabat yang tidak akan meninggalkan kita. But let's dig deeper bahwa makna sahabat di sini lebih dari sekedar bahu untuk menangis, tangan untuk menemani kita dalam perjalanan hidup, atau sekedar telinga untuk mendengar. Peran Yesus sebagai sahabat itu lebih dari sekedar itu. Dan bukan hanya itu, Tuhan Yesus katakan bahwa kamu adalah sahabatku. So it's a mutual relationship between Tuhan Yesus dan kita. Dan ini harus kita pahami sama-sama karena makna kata sahabat yang Tuhan pakai di sini. Kata sahabat yang Tuhan pakai di sini ini menggunakan kata philos yang berasal dari kata phileo. Phileo mungkin kalau kita mengerti, teman-teman mungkin udah ngerti ya. Kalau dalam bahasa Indonesia maknanya sama, kasih, dan kasih. Tapi waktu Tuhan Yesus menggunakan kata phileo untuk menggantikan kata sahabat, untuk menggunakan kata sahabat, untuk menggunakan kata kasih. Tuhan Yesus menggunakan kata ini untuk menyatakan bahwa phileo ini atau sahabat ini artinya kamu adalah my associate. Kamu adalah rekan kerjaku. Bahwa kamu itu partnerku. Waktu Tuhan Yesus katakan kamu adalah sahabatku, maka dikatakan kamu itu, aku memandangmu, aku mengharapkanmu, I expect you not to be, bukan hanya jadi hambaku aja yang mengikuti setiap perintah yang kulakukan. Tapi I'm expecting you, I'm calling you, aku menaruh panggilan buat diri kamu, para murid, untuk menjadi sahabatku, untuk menjadi partnerku, untuk menjadi associate, untuk menjadi rekan kerja, untuk menjadi partner yang bisa bergerak bersama dengan tempo yang sama, ke arah tujuan yang sama, dengan concern yang sama. This is why I called you sahabat. Bukan karena aku bersedia mendengarkan keluh kesahmu, tangisanmu. Kata Tuhan, ya itu sudah pasti gitu. Tapi lebih dari itu, aku berharap kamu juga mendengarkan, kata Tuhan gitu ya. Aku juga berharap kamu mendengarkan keluh kesahku. Aku juga berharap kamu mendengarkan kekhawatiranku. Aku juga berharap kamu mendengarkan apa yang ada dalam hati dan pikiranku. Supaya apa? Supaya kamu dan aku bukan lagi menjadi level yang berbeda. Aku Tuhan, kamu hamba, tapi kita menjadi sahabat. I'm doing business dengan partner berempat dan itu berasa banget bedanya waktu running business sendirian. Waktu running business dengan partner, ada orang-orang yang punya expertise yang berbeda dengan yang gue gak punya. Ada orang-orang yang bisa melakukan lebih daripada apa yang gue bisa lakukan. Ada orang-orang yang akhirnya bersama-sama bisa jalan bersama dan kita bisa achieve bigger things, greater things lebih cepat. Yang kalau gue pikir ini mungkin bisa gue lakukan sendiri. Gue mungkin bisa melakukan bisnis ini sendirian. Tapi dengan gue lakukan ini berempat, gue bisa lebih cepat. Tapi gue punya masalah saat gue punya partner. Apa? Menyamakan pemikiran. Jadi makanya pertama kali yang harus kita lakukan waktu kita, ini bukan seminar bisnis ya, tapi kalau waktu kita lagi dalam grup, entah bisnis, entah kuliah dan lain sebagainya, yang selalu harus dilakukan adalah samain dulu, kita mau kemana, kita satu tujuan nggak, and then bagi role lo apa, role-nya lo apa, role-nya apa. Oke, kita udah tahu masing-masing role ya, kita tahu kita mau kemana. Inilah makanya dikatakan ayat 15, aku telah memberitahukan kepada kamu segala sesuatu yang telah kudengar dari Bapakku. Kita punya kesetaraan kita punya kesetaraan pemahaman. Kita punya kesetaraan knowledge, kita punya kesetaraan insight. This is why I no longer call you sebagai servant, sebagai hamba, tapi I'm expecting you untuk menjadi sahabat. Karena aku butuh partner untuk melanjutkan pekerjaanku. Makanya waktu Tuhan Yesus terangkat ke surga, pesannya apa? Jadikan semua bangsa muridku. Ada tugas yang kita sama-sama tahu sebagai amanat agung. Ini tugas yang diberikan kepada para murid karena Tuhan Yesus taruh harapan bahwa I need you to continue my work. Di Yohanes 14 masih dalam konteks obrolan yang sama di perjamuan terakhir. Yohanes 14 ayat 12 sampai 14 katakan gini. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa percaya kepadaku, ia akan melakukan juga pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan. Bahkan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar daripada itu. Sebab aku pergi kepada Bapa. My time is over. Ya. Dan apa juga yang kamu minta dalam namaku, aku akan melakukannya. Supaya Bapa dipermuliakan di dalam anak. Ayat 14-nya, jika kamu minta sesuatu kepadaku dalam namaku, aku akan melakukannya. Kita tahu ada banyak orang-orang Kristen yang berhenti di ayat terakhir doang. Minta dalam namaku maka akan dipenuhi. Tapi yang kita tidak ngeh adalah di ayat-ayat sebelumnya katakan,
Karena kita ini udah setara, karena kita udah selevel. Karena kamu tahu apa yang Bapak mau lakukan. Karena kamu tahu tugas dan panggilanku, karena kamu sudah memahami istilahnya. Dan I hope I put the calling in you, bahwa kamu harus jadi associate, kamu harus jadi partner. Ini satu panggilan yang kalau kita baru tahu, kita harus resapin ini. Tapi kalau kita udah tahu, kita harus terus ingatin diri kita. Kenapa? Karena waktu-waktu hidup kita itu cepat banget berlalu. Istri gue hari ini ulang tahun. Gue gak akan sebut umurnya karena ini bisa jadi prahara keluarga. Tapi yang jelas hari ini istri gue ulang tahun, dan setiap kali kita bertanya, lu ulang tahun yang keberapa tahun ini? Hah, wow, cepet juga ya. Terus kemudian anak gue kemarin habis potong rambut di barbershop. Namanya depannya C, belakangnya N. Tengah-tengahnya ada P dan T. Udah ketebak jadinya. ya bagus di situ, itu langganan gue gitu. Ini bukan endorse tapi memang customer yang puas gitu ya. Potong di sana, terus kemudian setelah dia potong rambut, kan potongnya sama gue gitu. Terus ketemu istri gue, udah kayak teenager sih, cepet banget waktu berlalu. Padahal dia umurnya baru 8 gitu. Tapi gayanya udah kayak anak 17 memang gitu. Tapi begitu dia potong rambut, wah. Terus gue tuh kalau malam tuh gue sama istri gue tuh suka buka-buka galeri, terus kita lihat foto anak kita waktu masih ngomongnya masih cadel gitu, masih lucu banget. Terus pas kita nengok, kemana dia? Nggak, tapi terus kita bilang, nggak, kamu tetap lucu gitu ya. Tapi waktu tuh cepet banget gitu. Dan kalau kita nggak bahwa kita tuh punya calling sebagai associate, sebagai rekan kerja Allah, maka kita akan tenggelam, kita akan kejebak dalam rutinitas, dalam loop yang sampai satu titik kita merasa bosan dengan loop ini. When you're 20s, when you're at early 30s, lo mungkin masih excited sama dunia ini. Karena lo masih merasa ada hal yang lo bisa raih. Masih ada step, masih ada ladder yang lo bisa naikin. Masih ada jenjang-jenjang karir, jenjang-jenjang pencapaian usaha yang lo masih bisa capai. Tapi silakan ngobrol sama orang-orang yang udah at their early 40s mungkin, atau akhir 30s-nya. Tanya sama mereka, apakah itu memuaskan lo gitu. Nggak akan pernah ada satu kepuasan yang membuat kita merasa bisa I'm satisfied with this. Karena akan selalu ada hal baru yang tujuan yang membuat kita nggak jadi sahabatnya Allah, nggak jadi sahabatnya Tuhan Yesus. Yang membuat kita akhirnya spend days of our life itu pas kita nengok ke belakang, kemana aja ya waktu-waktu hidup gue ya? Apa yang udah gue lakukan ya? So sebelum itu terlambat, mari kita remind diri kita bahwa kita tuh punya panggilan yang besar. Kita bukan cuma nunggu peti mati ditutup. Kita bukan cuma nunggu saat cucu-cucu kita menghampiri lalu kemudian kita foto keluarga bersama di Tarsan lengkap, anak-anak pakai baju putih dengan celana coklat lengkap semua, lalu dipajang di ruang tamu kita. Atau kita melihat hari-hari terakhir di mana anak-anak cucu kita lari-lari di halaman belakang rumah kita, terus kemudian mereka mau main kolam renang, lalu kita tinggal suruh neni atau mbak kita tolong bantuin cucu-cucu itu. Bukan hanya dreams ini yang kemudian kita bayangkan lalu kita kejar. Tapi to know bahwa kita mau jadi rekan sekerja, yang artinya harus punya kegelisahan yang sama dengan kegelisahan yang Tuhan Yesus bawa. Harus punya concern yang sama, harus punya kemarahan yang sama, tapi juga harus punya sukacita yang sama dengan apa yang Tuhan Yesus ajarkan. Dan it's a big question kalau kita nggak gelisah dengan dunia akhir-akhir ini. Karena harusnya orang yang semakin mengasihi Tuhan, orang yang semakin terikat menjadi satu roh dengan Dia, harusnya kita juga punya kegelisahan yang sama dengan what's happening dengan orang-orang sekitar kita. Makanya harusnya orang-orang yang betul-betul serius mengasihi Tuhan, orang-orang yang betul-betul menyembah Tuhan dengan benar, orang-orang yang betul-betul melepaskan segala sesuatu dari dirinya untuk diisi sama Tuhan, harusnya kita makin gelisah sama hari-hari hidup kita yang cepet banget. Sementara ada banyak proyek Tuhan yang kita gak keburu buat garap. Tapi kalau kegelisahan di hati kita, di pikiran kita, cuma soal barang apa yang kita belum bisa dapat, pencapaian apa yang kita belum bisa punya, karir apa yang belum bisa kita capai, saldo minimal berapa yang kita belum bisa capai, maka pagi hari ini gue ajak kita untuk koreksi. Karena Lukas 14 ayat 33 Yesus katakan, demikian pula lah tiap-tiap orang di antara kamu yang tidak melepaskan dirinya dari segala miliknya tidak dapat menjadi muridku. So the step is kamu harus melepaskan dulu, lalu kamu menjadi murid, belajarlah padaku,
ya, belajar pada Tuhan, baru setelah itu kamu akan bisa jadi sahabatku. Kamu akan bisa jadi partnerku. Maka jangan pernah kita doa, kita klaim-klaim, aku kan sahabatmu. Tuhan, aku sahabatmu, sama seperti yang dikatakan di Matius 7 ayat 22. Pada hari-hari terakhir banyak orang akan berseru kepadaku, kata Tuhan. Tuhan, Tuhan, bukankah kami bernubuat demi namamu? Dan mengusir setan demi namamu dan mengadakan banyak mujizat demi namamu juga. Kita kan sahabat. Kita bestie. Ya, kita bestie loh Tuhan. Ya, tapi Tuhan Yesus katakan, aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata, aku tidak pernah mengenal kamu. Aku tidak pernah mengenal kamu. Kita tidak pernah jadi satu. Atau dalam konteks pembicaraan kita hari ini, kita gak pernah jadi sahabat. Kita gak pernah jadi associate. Kita gak pernah jadi partner kerja. Gimana lo bisa klaim mau masuk ke dalam rumah gue? Gimana lo bisa klaim mau masuk ke dalam kerajaan gue dan memerintah bersama-sama dengan gue, kalau lo gak pernah ada di pihakku? Lo gak pernah jadi sekutu gue. Lo jadi seteru gue. Lo jadi lawan gue. Kenapa? Karena apa yang lo ingini, apa yang lo pikirkan, how you spend the days of your life, completely different dengan what I expect you to do. Kamu gak pernah ada jadi partnerku. Maka ini penting banget teman-teman untuk kita perhatikan. Setiap harinya kita udah mulai melepaskan atau belum. Sama seperti seorang yang misalkan penuh dengan kotoran di tubuhnya. Kita selama ini udah main lumpur di dunia ini. Kita udah masuk, bahkan kita tenggelam dalam lumpur. Dan keselamatan itu membuat kita ada chances untuk bisa keluar dari lumpur. Saat Tuhan Yesus mengulurkan tangannya ke kita, ayo keluar dari lumpur. Tapi apakah begitu kita keluar dari lumpur kita sudah bersih? No, kita masih kotor. Lumpur itu masih nempel di badan kita. So what we need to do adalah membersihkan satu demi satu supaya mulai bersih. Kita harus mulai melepaskan lumpur-lumpur yang udah mengering, yang akhirnya yang bikin kering di kulit, yang leteknya bisa mungkin meninggalkan luka, meninggalkan bekas, tapi kita harus copot itu. Karena kamu masih kotor, kita masih kotor. Tapi kesempatan itu sudah diberikan. Kita mungkin sudah halfway keluar gitu. Tapi kita masih seringkali membiarkan kita setengah badan kita ada di dalam lumpur. Dan kita menikmati karena apa? Itu habit kita. Ini kenyamanannya kita. Sama seperti babi yang didandanin, ada filmnya kan? Apa itu, lupa banget. Ya pokoknya ada filmnya tentang babi kecil itu yang didandanin, bajunya cantik gitu ya. Diharapkan bisa seperti Cihau-hau itu kan, anjing Cihau-hau itu diharapkan bisa ini. Tapi begitu dia ketemu lumpur, apa yang dia lakukan? Lari langsung. Karena tempatnya dia di situ. Dia tahu dia nyaman di situ. This is my zone. Nah, banyak dari kita yang masih seperti itu, teman-teman. Kita masih nggak mau melepasin, kenapa? This is my zone. This is my comfort zone. So, gimana kita bisa jadi rekan kerja, gimana kita bisa jadi partner, gimana kita bisa mengerjakan pekerjaan-pekerjaan yang tadi dikatakan bahkan lebih besar dari yang aku kerjakan, kalau kita aja masih belum mau melepaskan, membersihkan diri kita. So the first challenge sebelum kita bicara menjadi sahabat, first challenge adalah seberapa kita willing untuk membersihkan diri kita, seberapa kita willing untuk melepaskan lumpur-lumpur itu. Dan ini prosesnya harus setiap detik, setiap saat. Saat ada orang sepulang dari ini bercanda sama lu, misalkan ngeledekin, udah lama banget gak ngeliat lu, masih Kristen lu, gue pikir lu udah gak Kristen gitu. Pok gitu ya, aduh, mengiris-ngiris nyayat hati gitu. Tapi, ingat tadi dibilang harus melepaskan. Ya masih lah, gue masih Kristen lah gitu. Makanya gue datang ke sini, cuman kemarin lagi susah aja waktunya, tapi gue masih Kristen kok. Thank you ya udah ngeliatin gue. Thank you ya lo bahwa gue selama ini gak datang. Thank you ya. Walaupun we can choose untuk marah, untuk tersindir, but I choose untuk melepaskan anger ini. Tapi gak langsung bisa. Itulah kenapa katanya di Yohanes 15 ayat 1-8, di ayat-ayat sebelumnya Tuhan Yesus katakan, akulah pokok anggur yang benar dan Bapakkulah pengusahanya. Setiap ranting padaku yang tidak berbuah, dipotongnya. Dan setiap ranting yang berbuah, dibersihkannya supaya ia lebih banyak berbuah. The moment waktu kita bilang, aku mau bertumbuh di dalam Engkau, maka akan ada momen-momen potong yang harus terjadi. Kemarin dalam komsel kita ada yang nanya, apakah proses itu harus menyakitkan gitu ya? Bisa gak sih prosesnya enak gitu? Well, kalau lo tidak mau diproses menyakitkan, segera lepaskanlah sebelum dibantuin dilepaskan gitu. Ya sebelum dibantuin, sebelum dihajar gitu ya, lepaskan dulu.
Saat anak gue bilangin sekali untuk Jo sepatu taruh tempatnya. Anak gue Jonathan panggilannya Jojo. Jo taruh sepatu, pulang sekolah taruh sepatu tempatnya. Gue bilang sekali, nadanya masih oke aja. Jo sepatu ya, oke pak. Gitu. Tapi dia nggak ngelakuin. Sama Jonathan. Begitu udah nyebut nama lengkap, artinya anak gue udah tahu. This is serius. Karena gue udah nyebutin nama lengkap. Your shoes. Nggak ada main HP hari ini ya. Gitu. Tone-nya harus naik gitu. Tone-nya escalating, tone-nya naik, tangannya, gesturnya, mukanya, merahnya juga naik gitu. Semua naik gitu. Tapi kalau nggak gitu dia nggak ngelakuin. So, proses untuk kita menjadi sahabat dimulai dengan seberapa willing kita melepaskan dari sekarang. Dari sekarang. Bisa nggak di-skip dulu lepasinnya? Bisa, tapi ya balik lagi akan makin escalating. Karena Tuhan nggak mau kita binasa. Tuhan sangat mengasihi, Tuhan mencemburui ya kita supaya kita nggak kemana-mana, supaya kita berkumpul bersama nanti. Bahkan Tuhan bilang, aku mau kamu jadi partner memerintah bersama dengan aku. Itu ekspektasiku sama kamu. Itu potensi yang kamu bisa capai sebenarnya. I have a big plan, greater plans for you. Gue tuh punya visi yang besar banget buat lo. Bukan cuma sekedar lo masuk surga, tapi gue mau lo jadi partner memerintah gue bersama nanti di kerajaan surga. Ada government, ada kehidupan yang harus diperintah, yang dijalankan, yang di-run. Dan gue mau lo jadi partner gue. Tapi dari sekarang lo harus melepaskan dan bertumbuh dalamku, kata Tuhan. Aku pokok anggurnya, Bapakku pengusahanya. Bapakku yang akan membuat jalur-jalur pertumbuhannya. Dan aku jadi pokok pertamanya. Kamu harus bertumbuhnya dari lewat aku. Pernah lihat bahwa ada bibit-bibit yang walaupun ditanam di tempat yang sama, tanahnya sama, kondisinya sama, tapi outputnya beda. Ya, padahal ini sama-sama benih. Tapi yang satu kualitas benihnya nggak bagus. Yang satu bagus. Sama kayak kopi juga misalkan. Tergantung benihnya benih yang mana nih. Karena benih itu akan menentukan nanti ya, seednya ini, pokoknya ini akan menentukan nanti kualitas yang keluar. Sebagus apapun tanahnya, tanamannya tetap kalau misalkan benihnya atau pokoknya ini nggak bagus, maka kualitas buahnya nggak akan bagus. Makanya Tuhan Yesus katakan, kamu harus bertumbuh dari aku. Karena aku pokok anggur yang benar. Tapi bukan hanya bertumbuh lewat aku, bukan hanya kamu percaya padaku, bukan hanya kamu mengaku dengan mulut bahwa aku adalah Tuhan bagimu, tapi kamu juga harus mengikuti prosesku. Saat anggur bertumbuh itu, dia akan mengikuti jalur yang udah dibentuk oleh pengusaha, nanti dia akan makin rimbun. Dan ada area-area yang jadi tidak bisa berbuah. Kenapa? Karena dia ketutup sama daun-daun anggur yang lain. Sementara butuh sinar matahari. Jadi sama si pengusahanya itu harus dipangkas daun-daunnya supaya sinar matahari akhirnya bisa masuk dan akhirnya dia bisa berbuah lebih banyak. Maka di sini dikatakan setiap ranting padaku yang tidak berbuah dipotongnya. Kenapa? Karena gue butuh untuk menstimulus. Ya, gue butuh ngekat ini supaya muncul buah. Kalau gue ini nggak cut, lo cuma akan jadi pohon anggur yang tidak berbuah. Tapi I need to cut this supaya lo berbuah. Bahkan di sini katakan, kalaupun kamu sudah berbuah, aku akan potong lagi supaya kamu berbuah lebih banyak lagi. You see, ayat Yohanes 15 ayat 1 sampai 2 ini berkata, konteksnya tentang apa? Produktivitas. Bahwa kata Tuhan, aku tuh nggak mau kamu cuma begitu-begitu aja. Bahwa kamu cuma ada di loop kehidupan yang begitu-begitu aja. Tapi aku mau kamu naik. Aku mau kamu berbuah lebih lagi. Maka it's a good news kalau lo dengar kebenaran sejak your early 20s gitu ya. Dan lo terus membangun hidup lo dalam pokok anggur yang benar. Maka gak heran ada orang-orang yang di usia 30 itu buahnya tuh udah banyak banget. Udah jadi orang yang seperti yang tadi saya bilang di awal. Orang-orang seperti ini bukan hanya creating influence, tapi dia juga create followers. Dan yang terakhir dia akan creating new standards. We need more suami-suami yang mengasihi istri dengan standar kebenaran. Kita butuh lebih banyak lagi istri-istri yang mengasihi suaminya, menghormati suaminya dengan standar kebenaran. Kita butuh lebih banyak karyawan-karyawan yang bekerja dengan standar kerajaan surga. Kita butuh lebih banyak pengusaha-pengusaha yang menjalankan bisnisnya dengan standar kerajaan surga. Yang keberhasilannya karena dikendaki oleh Bapa. Bukan karena nyimpen pajak, bukan karena nilep pajak, bukan karena korupsi sana sini. Halo?
Karena dunia ini mengatakan kalau kamu mau kaya maka pajak kamu harus pengusaha pajak kamu ya dibagi dong supaya bayar pajaknya nggak terlalu gede. Bayar gaji karyawan nggak segede-gede. Ya, diakalin sana sini itu banyak rekan-rekan. Kalau rekan-rekan ngobrol sama para pengusaha itu tips and trick untuk menjadi kaya, jadi pengusaha, banyak. Tapi orang-orang yang hidupnya bertumbuh dalam pokok anggur yang benar, begitu mendengar tips-tips ini, hatinya tergugah, hatinya gelisah. This is not right. Masa kalau mau usahanya berhasil harus melakukan cara-cara kotor seperti ini? Tapi dunia akan katakan, well, this is the way it is. Formulasinya begini. Kalau lo gak mau melakukannya, maka lo gak akan bisa berhasil kayak kita-kita ini nih. Tapi orang-orang yang bertumbuh dalam pokok anggur yang benar akan gelisah. Mereka akan bertanya-tanya, gak bener. Ya Tuhan, kalau misalkan memang aku gak bisa jadi kaya karena sistemnya seperti ini, dan ya udah terjadilah sesuai kehendak-Mu. Tapi Bapak bilang, aku mau kamu jadi kaya. Misalnya, bukan berarti semua harus jadi kaya. Aku mau kamu jadi kaya. Kenapa? Karena ada proyek yang besar yang nanti aku siapkan lewat berkat yang akan kucurahkan buatmu. Halo, dari muda akhirnya dibangun bisnis, etika kerja yang mengikuti sistem yang seharusnya, bringing standard. Lalu kemudian Tuhan buat berhasil. Lalu kemudian karena keberhasilannya, dunia mulai menyorot lampu kepadanya. Dia mulai berdiri di atas panggung. Dia mulai bicara sama orang-orang bahwa you need to do this in your business. Wow, ini mind blowing banget. Ingat khotbah di bukit waktu Tuhan Yesus khotbah? Di bagian terakhirnya itu dicatat pendengarnya tuh takjub mendengarnya. Kenapa? Karena ini pengajarannya penuh kuasa, nggak seperti ahli-ahli Farisi. Kamu bayangin, we need more orang-orang di dalam bidang kedokteran, bidang art, bidang marketing, bidang produksi, bidang industri, kesehatan apapun dan lain sebagainya. Orang-orang yang waktu dia bicara, orang-orang takjub dan mendengar karena orang ini beda sama industri pada umumnya. Orang-orang ini beda dengan standar industri. Orang ini nih yang dia ngomong yang di atas panggung. Dia bisa create a new standard yang buat kita selama ini udah hidup di dunia, kok nggak masuk akal ya? Serius lo bisa berhasil dengan cara begitu? Well, gue berhasil. Tapi balik lagi, orang-orang yang tahu tujuan hidupnya, yaitu menjadi rekan kerja Allah. Jadi rekan kerja Tuhan Yesus untuk mengerjakan pekerjaan-pekerjaan yang Bapa inginkan. Please take note, yang Bapa inginkan. Orang-orang ini akan create influence, orang-orang ini akan create followers, dan akhirnya orang-orang ini akan create new standard dimanapun Tuhan tempatkan dia. So ini yang dimaksud dengan aku mau kamu jadi sahabatku. Aku mati buat kamu karena aku mandang kamu berpotensi menjadi sahabatku. Maka adalah sebuah penghinaan kalau kita hanya berhenti menjadi seorang murid saja. Atau kita berhenti hanya menjadi seorang hamba saja. Karena panggilan tertinggi yang kita bisa penuhi as a Christian adalah sebagai sahabat. Potensinya tuh bisa ke situ. Gue lagi main sebuah game sepak bola yang gratisan aja sih, nggak usah bayar gitu ya. Di Android. Di situ gamenya menarik, misalkan gue beli seorang pemain muda. Gitu ya, tim gue Inter Milan, always Inter Milan. Sorry ya, yang lain Inter Milan, gitu ya. Di situ ada, misalnya gue beli pemain muda, ada skillsnya, misalkan let's say skillsnya 82 gitu. Tapi di sebelah kanannya itu ada tab, ada kolom lagi yang isinya apa? Potensial yang dia bisa capai. Ya, potensialnya itu range, misalkan tadi kan skillnya 82, potensialnya misalkan 90 sampai 99. Dari situ gue tahu bahwa kalau pemain ini di treat well ya, dia bisa mencapai 99. Waktu Tuhan Yesus katakan kamu adalah sahabatku, then we know kita berpotensi untuk mengerjakan proyek-proyek besar Bapa. Amin. Kita tahu bahwa kita itu dipanggil bukan cuma untuk jalanin loop kehidupan yang begitu-begitu aja. Yang akhirnya tinggal nunggu mati, yang akhirnya tinggal nunggu foto Tarsan nanti sama anak cucu. Tapi kita tahu ada potensi yang besar yang Tuhan mau kerjakan buat kita. But first thing first, lepaskan. Tuhan mau, kalau kamu gak lepasin, kamu gak bisa jadi muridku. Dan kalau kamu gak bisa jadi muridku, kamu gak akan bisa jadi sahabatku. Because you need to learn. Kamu harus dibersihkan dari dunia ini. Mindset kamu, formula keberhasilan kamu itu harus reformulate. Pandangan kamu tentang keberhasilan aja itu harus reformulate kata Tuhan. You need to learn from me first. Before I know bahwa kamu bisa jadi partnerku. Jangan ngaku-ngaku kamu partnerku kalau kamu tidak pernah melepaskan. It's a big challenge for us. Tapi gue berdoa betul-betul setiap kita gak nyia-nyiain waktu hidup kita.
untuk terjebak dalam loop yang pada akhirnya kita nggak punya nilai di mata Tuhan. Waktu nanti di akhir hidup Tuhan bilang, aku nggak kenal kamu. Tuhan, aku udah ngelakuin segala sesuatu loh buat engkau. Kamu nggak ngelakuin buat aku. Kamu nggak ngelakuin berangkat dari aku. Kamu nggak ngelakuin apa yang Bapa mau. Kamu ngelakuin apa yang kamu mau dibungkus dalam bungkusan kekristenan. Mari jangan jadikan kita yang ada di tempat ini menjadi orang-orang yang ditolak. Amin. Tapi kita harus jadi sahabat. It's a big calling for us. Tapi balik lagi, dimulai dengan kesungguhan mengasihi Tuhan lebih dari segalanya. Willingness untuk melepaskan. Nanti Roh Kudus akan ingetin, Roh Kudus akan sentil. Tuh, ya kamu masih gak ngelepasin itu. Tuhan, semua boleh engkau miliki Tuhan. Tapi pengampunan sama si Joni nih Tuhan, sorry. Joni ini udah mempermalukan keluargaku Tuhan. Joni ini udah bikin keluargaku terluka. Joni ini udah, kenapa Joni ya, gak apa-apa lah. Joni ini udah bikin keluargaku, aduh, aku malu jadinya. Tapi Tuhan bilang, justru aku mau itu dilepasin. Karena waktu kamu lepasin itu, pertumbuhan kamu akan jauh lebih cepat. Kamu akan menghasilkan buah. Gak akan bisa kalau kita gak punya waktu yang prioritas sama Tuhan. Matius 22 ayat 37-38, kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Put mengasihi Tuhan above all else. Kalau kita ngerasa kita udah lose control sama hidup kita, kalau kita ngerasa kayaknya gue udah tenggelam, udah nggak tahu gue di mana. Let's start dengan add more time to spend with God. Add more time. Kalau tadinya cuma malam doa 10 menit, tambahkan 10 lagi di pagi, tambahkan 10 lagi di siang. Malamnya tambahin lagi 5 menit. Sampai satu titik kita bisa mencapai 24/7 with God. Bahwa kita selalu ada dalam hadirat Tuhan. Dan nanti bahkan kita waktu kita lagi jalan-jalan liburan pun Tuhan bisa sampaikan, I need you to do something. Sebegitu hyper connectednya. Yuk kita bangkit berdiri.